Dabang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sedang ngaguan larangatan titis wais ini aki. Putih, apa kau tidak bisa bekerja lebih cepat? Lantai masih kotor. Kau ini benar-benar pemalas. Jangan hanya berdiri di situ. Tuh, lihat Bu, dia memang bodoh dan lambat. Apa gunanya punya saudara tiri seperti dia? Sekarang kau harus belanja ke pasar dan masak makanan untuk kami. Jangan harap kau bisa makan lebih dulu. Baik Bu. Setelah itu, kau harus cuci pakaian kami di sungai. Setiap hari Bawang Putih harus menanggung beban yang berat. Dia dipaksa bekerja tanpa henti oleh ibu tirinya. Sementara Bawang Merah hanya bersenang-senang. Meski begitu, Bawang Putih tetap bersabar menyimpan harapan dalam hatinya. Dia pun teringat akan hidupnya dulu yang penuh kebahagiaan hidup dengan kedua orang tua yang sangat perhatian dan menyayanginya. Datang dalam hidupnya, Bawang Putih pernah hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Setiap hari adalah hari yang penuh tawa, kasih sayang, dan kebersamaan. Ayah dan ibu Bawang Putih sangat menyayanginya, memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga.
Ayah, ibu, lihat, aku bisa melompati engklek dengan sempurna. Wah, kau anak yang hebat, Putih. Ibu sangat bangga padamu. Kau memang cerdas, Putih. Teruslah bermain dan menikmati hidup. Selalu ingat, kami akan selalu ada untukmu. Putih, ibu merasa tidak enak badan. Ibu butuh istirahat. Ibu kenapa? Ibu sakit. Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya pusing. Kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa teruslah berbuat baik kepada siapapun. Tidak, Bu, jangan bicara seperti itu. Ibu pasti sembuh. Ibu jangan tinggalin Putih sendirian, Bu. Maafkan ibu ya, Nak. Ingat selalu pesan ibu. Ibu, jangan tinggalin aku, Ibu. Jangan tinggalin Putih. Ibu, jangan tinggalin Putih, Ibu. Ada apa, Putih? Ibu kenapa? Ayah, lihat ibu. Ibu sudah tidak bernapas lagi. Apa? Tidak mungkin. Beneran, Ayah. Ibu. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang aku harus mengurus Putih sendirian. Ibu, aku sudah lelah hidup miskin terus. Ayah Bawang Putih itu saudagar kaya di kampung ini. Ayo dekati duda kaya itu, Bu. Benar juga, anakku. Biarkan saya membantu Anda dan Putih melewati masa sulit ini. Kita harus saling mendukung. Ayah Bawang Putih menyetujui untuk menikah kembali dengan Ibu Bawang Merah demi kebaikan Bawang Putih. Mereka pun hidup bersama. Nak, ayah akan pergi berdagang keluar pulau dalam jangka waktu lama. Ayah berharap kamu baik-baik saja bersama ibu dan kakakmu, meskipun kalian tidak sedarah. Tetapi setelah menikah, Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap baik kepada Bawang Putih, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kebahagiaan semu itu terus berlanjut hingga Bawang Merah dan Bawang Putih beranjak dewasa. Suatu hari setelah sekian bulan ayah Bawang Putih pergi bekerja keluar pulau, datanglah kepala desa membawa berita duka meninggalkan Bawang Putih bersama mereka. Ibu Kades, ada apa? Kenapa terlihat panik dan terburu-buru? Apakah ada kabar buruk, Bu? Ayo ikut saya ke rumah Bawang Putih. Ada pesan penting untuk mereka. Nyai! Nyai! Bawang Putih! Buka pintunya! Ada apa, Ibu? Ada yang bisa Putih bantu? Maafkan saya, Bawang Putih. Saya datang ke sini membawa kabar buruk. Ayahmu telah meninggal di perantauan. Apa? Ayah meninggal? Tidak mungkin. Ibu pasti salah dengar. Gak mungkin ayah meninggal. Ayah sangat menyayangiku. Gak mungkin. Sekarang aku hidup sebatang kara. Peristiwa itu menjadi puncak penderitaan Bawang Putih. Dalam sekejap, ia kehilangan semua yang dicintainya. Kekuatan dan harapan yang selama ini ada dalam hatinya mulai pudar, digantikan oleh rasa duka yang mendalam dan kesedihan yang menyelimuti jiwanya. Setiap kenangan indah yang pernah ia alami, kini hanyalah bayangan yang menghantui hatinya. Bawang Putih berusaha tegar, namun rasa kehilangan yang mendalam terus membayanginya.
Di tengah segala penderitaan ini, hanya kenangan masa lalulah yang membuatnya bertahan. Putih, kamu bukan Tuan Putri yang bisa bermalas-malasan. Lihat, pekerjaanmu belum selesai. Maaf, Bu. Rasakan ini. Inilah akibatnya jika kamu lambat bekerja. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu berleha-leha di sini? Sekarang, pergi ke pasar beli bahan makanan. Aku sudah lapar. Cepat. Baik, Bu. Tapi uangnya mana? Uang? Tidak ada. Sana cepat pergi. Jangan membuatku semakin marah. Dalam diam, Bawang Putih menahan sakit dan perih. Tidak ada uang, tidak ada kasih sayang. Namun, ia selalu berusaha menjalankan semua perintah dengan ikhlas. Walaupun setiap langkahnya terasa berat. Putih, apa yang terjadi denganmu? Kenapa pipi dan tanganmu merah begitu? Siapa yang melakukan ini padamu? Ah, tidak apa-apa. Aku tadi hanya sedikit terjatuh saat menyapu. Tidak mungkin ini hanya karena jatuh. Pasti ada yang tidak beres. Kamu tidak perlu menyembunyikan apa-apa dariku, Putih. Ini Ibu Tiri dan Bawang Merah. Mereka selalu marah kalau aku tidak menyelesaikan pekerjaan rumah dengan cepat. Kenapa mereka selalu berbuat begitu padamu? Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ayolah, aku temani kamu belanja ke pasar. Setidaknya kamu tidak sendiri. Terima kasih Rati, kamu memang selalu baik padaku. Yun, sayur-sayur. Dipilih ya, dipilih. Neng, barade sayur. Oh, boleh, Bu. Abdi hoyong meser wortel sareng bayam. Sabaraha pangaosna? Mangga, Neng. Ieu wortel pangaosna 5.000 sabungkusna. Pami bayam mah 2.000 sabeungkeutna. Diskon we atuh Ibu. Mangga bager. Sok we kanggo Neng mah 7.000. Ah, sami wae atuh Ibu. Kalau saya beli lebih banyak bayam, tiasa kirang teh janten 5.000. Mangga bager. Tapi tong sering teh nya ke Ibu rugi atuh. Nuhun, Ibu. Hatur nuhun Neng. Ke dongkap deui nya ka dieu. Nuhun, Ibu. Di tengah penderitaannya, Bawang Putih masih bisa menemukan sedikit kebahagiaan meski hanya sejenak. Pertemuan dengan temannya dan interaksi sederhana di pasar menjadi pelipur lara di tengah segala cobaan yang harus ia hadapi. Putih, kamu lagi ngapain? Lagi sibuk ya? Kamu masak untuk siapa sih? Sudahlah, sini kami bantu. Tapi bantu bikin masalah. Kok kamu lambat banget sih? Kalau kayak gini, ibu pasti bakal marah. Hahaha. Tolong jangan ganggu aku. Aku cuma ingin menyelesaikan tugas. Hahaha, lihat dia takut. Sudahlah, Putih, percuma kamu kerja keras. Toh mereka gak akan pernah menghargain kamu. Putih, setelah masak, kau harus cuci semua pakaian ke sungai. Jangan lupa bawa baju kesayanganku. Kalau sampai rusak, aku gak akan maafkan kamu. Iya, Merah. Aku akan melakukannya sekarang.
Selesai menyiapkan makanan, ia langsung segera mengambil keranjang dengan penuh pakaian, termasuk baju kesayangan bawang merah. Lalu, ia berjalan ke sungai dengan langkah berat. Bawang putih duduk di tepi sungai, mencuci pakaian dengan telaten. Namun, aliran air semakin deras. Tanpa ia sadari, Tidak, baju merah. Aduh, gimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baju itu penting sekali untuk Merah. Kalau aku pulang tanpa baju itu, pasti Ibu Tiri akan sangat marah. Bawang putih pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahukan kejadian ini kepada Ibu Tiri. Sesampainya di rumah, ia mencoba memberanikan diri untuk menceritakan apa yang terjadi. Bentar, mana baju merah? Kenapa bajunya tidak ada semua? Ibu, maafkan aku. Baju kesayangan Merah terbawa arus di sungai. Aku sudah mencoba mengejarnya, tapi airnya terlalu deras. Apa? Bajuku hilang. Kamu tahu berapa mahal baju itu? Dasar, kamu benar-benar tidak berguna, Putih. Kamu ini benar-benar tidak becus, Putih. Sekarang kamu pergi cari baju itu sampai dapat. Jangan pulang sebelum kamu menemukannya, atau kamu akan menyesal. Bawang putih pun terdiam dengan mengeluarkan air matanya. Tetapi ia tidak berani melawan. Dengan langkah lemah, ia keluar rumah dan menuju sungai lagi. Meskipun tahu bahwa mencari baju itu hampir mustahil. Kamu lihat itu, kasihan sekali bawang putih, selalu disuruh-suruh seperti budak. Apa mereka tidak punya hati? Ya itu sudah biasa, anak tiri memang tidak dianggap. Lagi pula, mungkin dia memang lambat bekerja. Seharusnya kamu lebih punya rasa simpati. Tidak ada yang memperlakukan anak seperti itu hanya karena dia anak tiri. Di balik dinding-dinding rumah itu, bawang putih terus menderita. Kejamnya Ibu Tiri dan bawang merah tidak ada habisnya. Namun, kesabaran bawang putih tidak pernah surut. Meskipun setiap langkah yang ia ambil semakin berat. Kini di bawah ancaman, ia harus mencari baju yang hilang. Tanpa tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Aduh, hujan. Wah, ada pohon di depan. Apa aku berteduh di sana aja ya? Saat hujan deras turun, bawang putih pun terpaksa berteduh di bawah pohon besar. Ketika dia merenung, tiba-tiba muncul beberapa orang yang menari di tengah hujan. Menari tarian tradisional rengkene. Trang, trang, kolem, trang, silondo, pae, nundutan, tikus rukana, durukan, mesat gobang kabuyutan. Trang, trang, kolem, trang, silondo, pae, nundutan, tikus rukana, durukan, mesat gobang kabuyutan. Nyeprot, nyeprot,
sudah berhenti. Aku harus segera menemukan baju itu sebelum Ibu Tiri semakin marah. Hai anak muda, apa yang sedang kamu cari di tepi sungai ini? Ini Paman, saya sedang mencari baju merah yang terbawa arus. Apakah Paman melihatnya? Ya, aku melihat sesuatu terbawa arus ke sana. Cobalah kamu mencarinya di dekat bebatuan. Terima kasih Paman, saya akan mencarinya ke sana. Tolong aku. Siapapun, tolong aku. Tolong. Siapa itu? Dari mana suara itu datang? Tolong bebaskan aku dari jaring ini. Kamu ikan yang bisa berbicara. Jangan khawatir, aku akan menolongmu. Terima kasih anak baik. Kamu pasti bawang putih. Aku tahu kamu sedang mencari baju merah itu. Tapi jika kamu ingin aku memberitahumu di mana bajunya, tolong letakkan aku di bawah pohon besar di tepi sungai ini. Baiklah, aku akan meletakkannya untukmu. Terima kasih sekali lagi bawang putih. Sekarang ayo ikuti aku. Aku akan membawamu ke tempat di mana baju itu berada. Bawang putih, sekarang kita sudah sampai. Aku akan kembali lagi ke sungai. Jaga diri baik-baik ya. Ada apa anak kuda? Nenek, apakah nenek menemukan baju merah yang hanyut di sungai? Iya cu, nenek menemukannya. Tapi jika kamu ingin baju itu, ada syaratnya. Kamu harus tinggal beberapa hari di sini dan membantu nenek mengurus rumah. Baiklah, aku bersedia membantu nenek. Cu, pilihlah salah satu labu ini sebagai hadiah karena kamu sudah membantu nenek. Tidak usah nenek, saya hanya ingin baju itu kembali. Tak apa-apa cu, anggap ini hadiah dari nenek. Pilihlah nak. Baiklah, saya akan mengambil yang kecil saja. Terima kasih nek. Putih, dari mana saja kamu? Kenapa lama sekali? Maaf Bu, saya baru pulang dari rumah nenek tua di pinggir sungai. Ini baju merahnya sudah saya temukan. Hah? Dari mana kamu dapat emas banyak ini? Saya bertemu dengan seorang nenek yang baik hati di hutan. Saya menolongnya dan tinggal di rumahnya beberapa hari. Karena saya sudah membantu, nenek itu memberi saya labu ini sebagai hadiah. Oh, jadi dengan hanya tinggal di rumah nenek tua itu, kamu bisa dapat emas sebanyak ini? Aku juga mau mendapatkan emas sebanyak itu. Aku juga bisa melakukan hal yang sama. Ayo kita pergi ke sungai sekarang. Kita akan mencuci pakaian dan menghanyutkannya dengan sengaja. Kemudian, aku akan menemui nenek tua seperti yang dilakukan oleh Putih. Dengan begini, kita akan mendapatkan lebih banyak emas. Dan mereka pun mulai mencuci baju. Kemudian, sengaja menghanyutkannya. Bawang merah dan kedua temannya berjalan menyusuri sungai hingga bertemu dengan penjaga sungai.
apakah Paman melihat seorang gadis beberapa hari yang lalu mengenakan baju putih dan mencari baju merah yang hanyut? Ya, aku ingat. Gadis itu telah menemukan bajunya. Jika kamu mencari hal yang sama, pergilah ke hilir sungai. Ayo teman-teman, kita pergi ke sana sekarang. Tolong, bebaskan aku dari jaring ini. Tolong, siapapun tolong. Lihat, ikan itu bisa bicara. Iya benar, aneh banget sih ikan itu. Hahaha. Siapa yang peduli dengan ikan sepertimu? Bisa diam tidak? Jangan sampai mengacaukan rencana kita. Dengan keserakahan yang memuncak, Bawang Merah pun mengusir dua temannya pergi dari sana. Aku akan menolongmu, tapi nanti kau harus memberitahuku di mana aku bisa mendapatkan emas sebanyak yang didapatkan Bawang Putih. Baiklah, tapi tolong letakkan aku di bawah pohon di sana. Sekarang, ayo ikuti aku. Aku akan membawamu ke tempat yang kamu cari. Inilah rumah yang tadi kamu cari. Sekarang, aku akan kembali lagi ke sungai. Ada apa, anak muda? Hai nenek, aku dengar kamu punya emas dan labu berisi harta. Aku mau tinggal di sini, tapi aku harus dapat emas lebih banyak dari Bawang Putih. Selama beberapa hari tinggal di rumah nenek, Bawang Merah hanya bermalas-malasan dan meminta segala hal tanpa henti. Dia tidak membantu nenek sama sekali, bahkan bersikap kasar. Kamu boleh mengambil labu, tapi kamu harus memilihnya sendiri. Aku mau dua-duanya, nenek. Aku akan pergi sekarang. Keserakahan Bawang Merah telah membawa dirinya ke dalam masalah yang lebih besar. Tak tahu apa yang akan menantinya saat dia membuka dua labu itu. Bagaimana hasilnya? Apa kamu membawa lebih banyak emas dari si Putih? Tentu saja, Bu. Aku tidak hanya membawa satu labu, tapi dua. Ini pasti penuh dengan emas dan permata. Lihat saja nanti. Buka sekarang. Ayo cepat buka, Merah. Kita pasti akan kaya raya. Apa ini? Mengapa isinya binatang? Merah, apa yang terjadi? Kenapa bukan emas? Mungkin ini labu yang salah. Ayo buka labu yang kedua. Pasti berisi emas. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Ini karma. Kita terkena kutukan, Merah. Keserakahan dan kejahatan mereka kini dibalas oleh karma. Ibu Tiri dan Bawang Merah yang selalu iri dan licik kini merasakan akibat dari tindakan mereka. Tidak ada harta, tidak ada emas, hanya kekecewaan dan kehancuran yang mereka dapatkan. Apa yang kita lakukan, Merah? Semua ini salah kita. Kita sudah terlalu serakah. Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin lebih kaya dari Bawang Putih, tapi aku malah membawa bencana. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, tetapi hanya membawa kehancuran. Pada akhirnya, kebaikan dan keikhlasan seperti yang dimiliki oleh Bawang Putih akan selalu membawa berkah.
Sementara keserakahan, seperti yang ditunjukkan oleh bawang merah, hanya akan berakhir dengan penderitaan. Putih, aku datang membawa pesan penting dari almarhum ayahmu. Sebelum dia pergi, dia berpesan agar kamu tetap kuat, sabar, dan selalu menjaga kebaikan hatimu. Dia sangat-sangat bangga padamu. Kini semua orang di desa tahu betapa mulia hatimu, dan itu akan menjadi warisan terbaik dari almarhum ayahmu untukmu. Ayah, terima kasih. Aku akan selalu ingat pesan ayah. Aku akan tetap kuat dan menjaga kebaikan hati seperti yang ayah inginkan. Kita semua belajar banyak dari bawang putih. Kesabaran dan kebaikannya adalah contoh bagi kita semua. Tidak ada keserakahan atau kebencian yang bisa mengalahkan hati yang tulus. Marilah kita semua menjadikan ini pelajaran penting dalam hidup kita. Drama ini bukan hanya tentang kesedihan dan penderitaan, tapi juga tentang harapan, cinta, dan kekuatan untuk terus bertahan. Dalam perjalanan hidup yang penuh cobaan, kebaikan hati dan kesabaran akan selalu membawa kebahagiaan yang hakiki. Inilah akhir dari perjalanan bawang putih, sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang bagaimana kebaikan akan selalu menang dan keserakahan akan membawa kehancuran. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mari kita rayakan bersama-sama. Lagu Tokecang adalah lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat dan diciptakan oleh Raden Cajatanus Harja Subrata. Makna lagu Tokecang mengandung pesan pengingat bahwa setiap orang tidak boleh bersikap serakah dan tamak. Tokecang, tokecang, bala gendir, tos blong, angin kacang sapari.